Pemirsa, kita awal informasi pada pagi hari ini, kebakaran menghanguskan satu rumah toko di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu malam. Ya, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Info bencana Kota Balikpapan, api membesar, Jalan Banjar Gunung Sari. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar rumah toko di Jalan Banjar Gunung Sari, Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur, Rabu malam. Akses jalan yang sempit dan banyaknya warga yang melihat menyulitkan proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah 8 mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kota Balikpapan diterjunkan ke lokasi. 20 menit kemudian api berhasil dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran yang menghanguskan satu bangunan tingkat 2 ini menyebabkan 7 jiwa dari 2 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi sementara. Informasi yang kami terima sekitar jam 8 malam kurang 10 menit, petugas datang di TKP sekitar jam 8 untuk sementara satu rumah dan 7 jiwa, 2 kakak. Kami menurunkan ada 8 unit, untuk sementara itu aja dari pos. Tidak ada korban jiwa dari kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Eksekusi sebuah gudang di Surabaya, Jawa Timur ricuh. Massa terlibat aksi saling dorong dan keributan dengan pihak kepolisian. Dengan menggunakan truk, massa yang berjaga berupaya menghalangi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya di gudang Jalan Raya Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Jurusita PN Surabaya yang datang ke lokasi sengketa pun sempat tidak dapat melaksanakan eksekusi setelah massa memilih bertahan di depan pintu gerbang gudang. Kericuhan pun pecah setelah puluhan personil kepolisian membubarkan barikade massa. Massa terlibat saling dorong dan keributan dengan polisi. Eksekusi ini sendiri merupakan kegiatan lanjutan setelah seminggu sebelumnya gagal dilaksanakan karena adanya perlawanan dari massa termohon eksekusi. Pengadilan Negeri Surabaya telah kami bacakan dan untuk pada hari ini kita hanya melanjutkan untuk mengosongkan dari barang-barang maupun bangunan yang berada di objek eksekusi. Pembuktian di pengadilan negeri, di tingkat banding, tingkat kasasi, semua menyatakan bahwa memang tanah ini adalah sah milik dari Hidayah, yaitu orang tua dari klien kami. Eksekusi yang dilakukan PN Surabaya akhirnya berhasil dilaksanakan setelah polisi berhasil membubarkan massa dan membongkar barikade truk yang diparkir massa di depan lokasi eksekusi. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebabkan kolom abu vulkanik setinggi ratusan meter. Hujan abu menyebabkan warga mengalami sesak nafas dan sakit tenggorokan. Erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebabkan kolom abu vulkanik setinggi 700 meter dari puncak gunung. Peningkatan aktivitas gunung setinggi 2.891 meter di atas permukaan laut ini menyebabkan hujan abu di Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Akibatnya sejumlah warga mengalami batuk dan sakit tenggorokan. Warga juga terpaksa berulang kali membasuh jalanan untuk mengurangi abu yang berterbangan. Hujan abu ini sejak hari Minggu, tapi yang parah ini 2 hari ini. Sejak hari Selasa kemarin yang parah kali. Tapi yang parahnya 2 hari inilah. Kalau nggak pakai masker, Bang, sesak napas. Rasa sariawan, mau sakit rasanya tenggorokannya. Saat ini Gunung Marapi berstatus siaga atau berada pada level 3. Warga atau wisatawan dilarang masuk dan beraktivitas dalam radius 4,5 km dari puncak kawah. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, pasar beras murah masih diserbu warga di sejumlah daerah. Warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan beras dengan harga di bawah pasaran. Puluhan warga yang sudah lama antri berebut mendapatkan kupon pembelian beras murah yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas sempat kewalahan mengatur antrian warga yang takut tak kebagian kupon. Warga mengaku rela antri berebut kupon beras murah lantaran masih mahalnya harga beras saat ini yang mencapai Rp16.000 per kilogram, sementara beras murah yang dijual hanya dibanderol seharga Rp11.500 per kilogram. Antrian ribuan warga juga terjadi di alun-alun Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Mereka antri berjam-jam demi mendapatkan beras murah yang digelar oleh TNI dan pemerintah Kabupaten Cilacap. Meski di bawah terik sinar matahari, warga rela antri selama 2 jam demi mendapatkan beras murah seharga Rp10.400 per kilogram. Dalam bazar murah ini warga dibatasi hanya boleh membeli 2 kantong beras ukuran 5 kilogram. Tak ayal, kurang dari 1 jam 10 ton beras murah ludes di serbu warga. Ini juga dipengaruhi masih efek dari El Nino, jadi karena ada masa kemarau, kemudian juga hujan yang tidak menentu ini, ya sehingga hasil pertanian kita ini tidak melimpah, ya sehingga ini menimbulkan beras ini menjadi langka di masyarakat dan harganya sedikit naik. Oleh sebab itu kita dari Korem, juga dari Kodam 4 Diponegoro dan Kodim Cilacap, kita mengadakan kegiatan ini supaya membantu masyarakat. Pasar beras murah juga digelar di Jepara, Jawa Tengah. Dalam operasi pasar kali ini, pemerintah daerah menyediakan 800 karung beras dengan setiap karung berisikan 5 kg senilai Rp53.000. Harga beras dalam operasi pasar ini jauh lebih murah dibanding harga pasaran yang kini masih di kisaran Rp17.000 per kilogram. Pemerintah daerah berharap dengan operasi pasar murah ini bisa meringankan biaya hidup masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan menjelang masuknya bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok di Medan, Sumatera Utara mengalami kenaikan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, kenaikan harga bahan pokok terjadi mulai dari pasar eceran hingga pasar grosir. Sepekan jelang bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok terus merangkak naik. Di Pasar Pringgan dan Pasar Petisah, Kota Medan, cabai merah yang sebelumnya seharga Rp40.000 kini naik menjadi Rp54.000 per kilogram. Selain itu, harga telur ayam yang semula Rp44.000 naik menjadi Rp50.000 per papan. Sedangkan ayam potong naik dari Rp37.000 menjadi Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Kenaikan sejumlah bahan pokok ini terus meningkat selama 3 hari terakhir. Hingga 3 hari ini, biasanya masih 2 jam. Itu biasanya kenapa Pak? Biasanya karena apa? Stok di kandang PT kurang. Iya, makanya dibatasi. Di Pasar Grosir Sayur kawasan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pedagang mengeluhkan naiknya sejumlah bahan seperti cabai dan bawang. Mereka terpaksa menjual bawang merah dengan harga grosir Rp27.000 dari semula harga Rp25.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga grosir Rp43.000 kini dijual seharga Rp50.000 per kilogram. Bahkan pedagang memprediksi harga cabai rawit bisa menembus harga Rp55.000 per kilogram jelang bulan Ramadan. Kemarin 43, 45 paling tinggi, sekarang 50. Menjelang Ramadan ini akan ada kenaikan lagi atau bagaimana Pak? Ya biasanya ada kenaikan, bisa mencapai 55 lebih nanti. Terjadinya kenaikan harga di tingkat pedagang grosir ini pastinya akan berimbas pada naiknya harga barang di tingkat pedagang pengecer yang ada di sejumlah pasar tradisional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Medan, Sumatera Utara, Pramono Putra, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.